Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di acara kita malam ini. Selamat datang teman ninja yang sudah hadir dari seluruh penjuru Indonesia di kelas inkubasi UKM yang dipersembahkan oleh Ninja Express. Obsesinya cuma delivery. Saya nggak bawa boneka ninja, dibawa anak. Jadi saya dikirimin boneka ninja cuma satu, anak dua ya, jadi berantem. Terima kasih Ninja Express. Tolong dikirim satu lagi. Bersama kita semua saat ini udah ada ratusan yang ikut serta dari berbagai kota dan daerah di Indonesia. Ada Lombok nih, coklat Lombok. Ada tadi dari Aceh, dari Cianjur, dari Demak. Ada, edan lah pokoknya semua. Sampai Papua mana nih? Kok belum muncul nih Papua nih? Kemarin biasanya absen Papua. Mana nih teman-teman kita dari Papua? Dari apa tadi? Dari Sulawesi juga udah ya. Dari Sulawesi juga udah. Perkenalkan, saya Mo Sidik. Saya adalah komika yang kebetulan gara-gara pandemi itu hancur semua bisnis saya, sehingga saya harus jualan online dan ketagihan. Ya, ini saya lagi bingung ini. Nanti kalau pandeminya selesai, apakah saya akan tetap jadi stand up comedian atau akan jualan headphone ini? Ini salah satu produk saya pakai sendiri ya. Nah, tapi saya sama teman-teman ninja semua, saya adalah pengusaha UKM online. Meskipun baru newbie, baru banget gitu. Saya makanya pengen bisa nih ikutan terus ya. Program inkubasi ini merupakan bagian dari program akselerasi, yaitu rangkaian pelatihan intensif bagi UKM untuk naik kelas bersama para mentor atau yang kita sebut dengan sensei yang sudah dikurasi, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman dan punya nama dan punya tempat di hati masyarakat, terutama yang online ya. Kita sudah fascinated kemarin 4 pertemuan ke belakang, semuanya mind blowing. Semua yang kita nggak pernah pikirin, apa segala macam, tiba-tiba gitu caranya rupanya gitu ya. Dan hari ini juga nggak kalah menarik, karena ini paling penting sebenarnya. Karena kita semuanya berbisnis ya di sini. Untuk apa? Untuk cari uang. Ya, artinya malam ini baru nih ngomongin soal finance ya. Nah, akselerasi ini memang batch 2, batch 1-nya sudah berjalan tahun lalu dan hasilnya sangat memuaskan, alhamdulillah. Ada yang udah sukses, ada yang udah bisa pivot, tadinya offline jadi full online dengan beberapa brand. Ada yang berhasil membangkitkan, memberdayakan masyarakat di sekitarnya yang nggak punya kerjaan, akhirnya punya kerjaan. Ada yang punya pegawai jadi dari 4 orang jadi 200. Ada yang paling sukses itu adalah yang mendapatkan pesanan 170.000 dalam waktu 2 hari. Dan itu saya nggak ngerti caranya gimana. Itu karena beliau menerapkan apa yang didapat di akselerasi batch 1. Mudah-mudahan itu adalah cerita sukses Anda semua di batch 2. Amin. Dan kita bebas dari pandemik ini. Wah, beres-beres jadi orang kaya. Terima kasih. Dan malam ini sudah ada bersama kita. Beliau adalah stand up comedian. Bareng saya juga sama bisa 3 bahasa stand up comedy-nya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini fasih loh, dan bahasa Sunda. Tiga-tiganya udah pernah manggung dengan 3 bahasa itu. Beliau juga aktris. Udah ada film udah berapa biji ya, nanti kita tanya filmnya udah berapa biji. Salah satunya juga main bareng saya juga. Judulnya Kulari ke Pantai. Mudah-mudahan udah pernah nonton. Dan juga beliau adalah financial guru. Wah, malam ini itu bisa beda-beda tuh settingannya tuh. Nah, malam ini jadi financial guru. Ligwina Hananto, lead financial trainer di QM Financial. Teh Wina, apa kabar? Halo, hai Mo, apa kabar? Nggak sabar, film tuh udah berapa ya? 3. Waduh. Yang menggagalkan aku untuk melanjutkan karir film adalah corona. Semualah karir stand up juga ya. Boro-boro stand up ya, boro-boro main film, stand up aja nggak bisa. Iya betul. Tapi beneran ya, Wina ini adalah salah satu orang yang sekeluarga tuh bener-bener lockdown ya. Cukup disiplin lah. Tapi sebenarnya masih ke rumah orang tua, masih ke supermarket sekali-sekali. Tapi semua pekerjaan tatap muka akhirnya terpaksa mengundurkan diri, dan buat gue itu patah hati sih sebenarnya, karena gue butuh ketemu orang. Jadi seharian teh kayak gini.
Gue kan pengen banget ketemu orang ya, guys, arah-arah kalau nggak ketemu orang. Aja terus. Oke. Jadi online yang banyak. Batal juga ke Amerika? Kemarin dapat beasiswa katanya ya. ke Amerika. Gue kan sudah merencanakan mau dapat ada namanya Eisenhower Fellowship, itu fellowship yang prestigious banget, berangkat ke Amerika, tur ke 10 kota untuk ketemu sama orang-orang yang ada di bidang edukasi finansial. Terus gue bilang sama panitianya, gue stand up comedian loh. Oh, kalau kamu mau nyoba, kamu juga bisa tur aja, cobain semua stand up comedy club yang ada di 10 kota itu, bebas katanya. Kalau udah selesai meeting bebas. Kemudian itu semua tidak bisa dilaksanakan, Mo. Padahal visa udah dapat, tiket udah ada ya? Visa udah dapat, tiket udah dapat, itu dapat bulan Maret pertengahan ya, udah pegang semuanya. Gue harusnya berangkat di April minggu kedua. Last minute itu akhirnya di pending sampai hari ini, emailnya dari panitia masih kita pending sampai waktu yang belum ditentukan. Ya sudah, kita tungguin aja. Nah ini ada yang belum tahu nih, sama Abdi juga baru tahu kalau Mbak Ligwina teh jago stand up comedy. Udah bisa dijual loh. Stand up comedy udah dijual. Tunggu, stand up comedy gue, show gue dijual duluan sebelum Mo Sidik. Iya betul. Gue tuh cuman kalah sama Mo karena dia bisa bahasa Minang, gue nggak bisa. Oh iya ya, kalau gue, Minang gue juga berantakan. 4 bahasa, gue 3 bahasa. Oke, Teh Wina silakan. Ini topiknya apa malam ini? Kita mau bahas tentang bagaimana bisnis menjadi kuat dengan perencanaan keuangan. Ini penting pisan. Ayo, saya sudah nyiapin bukunya. Silakan. Oke, kita mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya. Saya Ligwina Hananto. Saya hari ini akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan untuk teman-teman para pemilik bisnis. Saya butuh follower, kakak, jadi tolong di tag ya. Follow Instagram saya, ternyata kita gampangan orangnya. Gampangan dan murahan. Tolong follow aku please di @mrs.hananto, MRS Hananto. Ini sedikit informasi saja tentang AQ. Tapi mungkin sudah pada tahu, saya lead financial trainer di KM Financial. Yang nggak nyambung adalah gue stand up comedian dan gue aktris film. Itu nggak nyambung untuk malam ini. Setelah gue main film, suka ada yang DM nanyain alat kontrasepsi karena gue jadi dokter di film 2 Garis Biru. Tolong atulah ya. Hari ini kita nggak akan bahas alat kontrasepsi. Hari ini kita akan bahas tentang keuangan. Disclaimer ya, kami adalah financial trainer. Di KM Financial kami bukan financial advisor. Tugas trainer adalah membuat peserta paham atas pengetahuan dan keterampilan mengatur uang, sehingga bisa terinspirasi dan bisa memperbaiki keuangannya dari hari ke hari. Untuk itu, tidak ada rekomendasi produk, tapi justru malah bisa netral dan bebas untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan sebuah produk. Saya mau mengingatkan aja bahwa ada resiko di setiap keputusan finansial yang kalian ambil, termasuk bisnis kalian juga. Let's go. Nah, ini adalah 3 hal yang akan saya bahas. Bisnis aman dengan perencanaan keuangan. Itu kan judul besar hari ini. Mari kita perhatikan 3 hal ini, yaitu soal beda dagang dan bisnis, kelola keuangan bisnis itu seperti apa, dan yang ketiga, tugas pemilik bisnis. Ini bocoran ya. Materi hari ini tuh masih dasar banget, masih generik banget. Tapi kalau kalian terpilih di dalam program akselerasi, saya juga sudah masuk sebagai salah satu mentor di batch yang pertama. Nah, di batch yang kedua ini, saya udah nyiapin 2 materi. Materi yang kedua itu tentang revenue model, bagaimana kita bisa meningkatkan sales yang berhubungan dengan strategi finansial. Dan materi yang ketiga itu ada khusus pembahasan yang saya simpan untuk teman-teman yang ikut akselerasi, yaitu bagaimana strategi finansial berkontribusi pada perkembangan bisnis. Jadi silahkan daftar untuk ikut akselerasinya supaya bisa ketemu saya di materi yang kedua dan materi yang ketiga. Oke, linknya lanjut ada ya. di chat ya. Ya, ada. Nah, ini ada 3 tadi yang harus kita perhatikan kalau kita mau bisnisnya aman menggunakan perencanaan keuangan. Yang pertama adalah ini, membedakan antara dagang sama bisnis. Saya sering banget bahas ini sama Mo. Kamu tuh punya bisnis baru? Iya, gara-gara COVID kan bisnis stand up comedy dan bisnis lainnya Mo banyak yang terhambat nih. Saya juga soalnya bersarang di Ketawa Comedy Club binaan Mo Sidik. Saya stand up komedian binaan Mo Sidik. Binaannya menibang pisan gitu. Nah, tapi sering diskusi ini akhirnya muncul ke arah sini. Tunggu dulu, punya bisnis atau dagang? Jadi ternyata ada perbedaan antara dagang dan bisnis. Perbedaannya seperti halaman berikut ini.
Tolong Mbak Risma, next. Nah, ternyata semua bisnis itu mulai dari dagang. Nggak ada bisnis yang nggak mulainya dari dagang. Pasti ada transaksi dong, sehingga semua bisnis mulai dari dagang. Tapi tidak semua dagang naik kelas menjadi bisnis. Dan menariknya adalah ternyata dagang itu nggak hina. Dagang adalah dagang dan bisnis adalah bisnis. Dua-duanya saling berkaitan, tapi nggak berarti si pemilik kastanya lebih bagus daripada pedagang. Yang sekarang perlu kita ketahui adalah mindset kita, sadar nggak kita itu sedang dagang atau sedang bisnis. Ini yang menurut saya banyak sekali orang ngaku punya bisnis, tapi dia nggak sadar dia ada di mana. Kalau awareness pada kondisi yang sedang dia jalani itu nggak jelas, maka akan sulit untuk mengembangkan usahanya. Lanjut. Bedanya kalau gitu apa? Kan sama aja dong, dagang dan bisnis itu sama-sama ada untungnya kan? Yuk kita lihat perbedaannya. Dagang itu prinsipnya sederhana. Ambil barang di harga lebih rendah, jual di harga lebih tinggi. Ya kan? Bisnis juga begitu, tapi ternyata ada lebihnya. Kalau bisnis itu, dia adalah sebuah entitas yang berdiri sendiri, dia punya sistem kerja, dan dia memberikan solusi pada para pembelinya. Nah, menariknya adalah, buat panitianya aku boleh di spotlight nggak? Menariknya adalah ternyata keuntungan dalam dagang ini adalah margin dalam bisnis. Jadi ada dua perbedaan. Kalau dagang kan untung, bisnis juga untung, sama aja dong. Ternyata enggak. Yang disebut untung di dalam dagang, waktu masuk ke dalam bisnis, ternyata baru margin. Nanti kita lihat perbedaannya. Lanjut. Nah, ini perbedaannya. Kalau dagang, hasil penjualan, ini biaya barangnya adalah untung. Selesai. Kalau di bisnis, hasil jualan dikurangi ongkos-ongkos untuk produksi atau cost of goods sold, HPP, itu baru sampai margin. Sesudah itu akan dikurangi lagi sama biaya tetap. Baru ketemu laba atau rugi. Artinya mungkin aja, gue untung kok ngambil barang 50.000 dijual 150.000, pasti untung dong. Tapi ternyata banyak hidden cost. Jadi orang ini ternyata bisnisnya buntung karena dia nggak pernah sadar, dia nggak mencatatkan pengeluaran-pengeluaran tetap. Contoh yang paling klasik adalah gini, bikin catering di rumah, ongkos makanannya keluar satu rantang 20.000, dijual 50.000, udah pasti untung dong 30.000. Ternyata itu baru margin. Dia tidak menghitung gas yang harus dibeli untuk masak, listrik yang keluar, si tukang masaknya nggak dihitung juga ongkosnya. Jadi banyak sekali mengaku bisnis, tapi ternyata masih banyak hidden cost di dalam bisnisnya, sehingga kemungkinan dia ada di level dagang. Tapi saya juga punya teman yang jualan tumis tulang jambal. Ini buat yang orang Sunda, dimanapun kalian berada, begitu dengar kata tumis tulang jambal tuh langsung ngaliuk gerak. Gimana? Apa itu? Nah, bisa jualan tulang. Nah, tulang dijual gitu ya. Jadi ini sahabat aku SMA. Aku punya geng waktu SMA. Gue dulu SMA Negeri 2 Bandung. Punya geng yang menurut gue tentu saja geng paling cantik gitu ya di dalam di sekolah teh. Yang ngaku-ngaku atulah. Nah, dari bertujuh ini ada satu yang menurut gue teh paling cantik, namanya Indri. Mau juga kenal gerak. Pokoknya waktu zaman SMA Indri tuh numpang gelis. Nah. Sekarang juga masih gelis. Sekarang dia teh masak tumis tulang jambal. Jadi sekarang tante-tante tinggal di Bandung jualan tumis tulang jambal. Terus gue tanya, Ambu, dipanggilnya Ambu sama anak-anaknya. Ambu nggak mau ini jadi catering Ambu Indri? Enggak ah. Kenapa? Karena saya mah lagi dagang, bukan diri. Dia mengakui. Karena kalau dia bikin ini jadi catering Ambu Indri, dia harus mikirin banyak hal sistem supaya bisnisnya bergerak. Tapi kalau dagang, ini benar-benar iseng-iseng berhadiah. Lagi ada nih si tulang jambal di pasar, beli, masak, terus ditawar-tawarin sama temen-temennya. Kejual. Minggu depan dia belum tentu kerjain lagi. Jadi mari kita lihat perbedaan antara dagang sama bisnis. Next. Salah satu indikatornya laporan keuangannya. Tolong next Mbak. Nah ini ya. Boleh di quote, mau difoto boleh, mau pakai sakit hati bacanya juga boleh. Ya. Ini ya. Tanpa laporan keuangan, sebetulnya kita bukan sedang berbisnis, kita sedang berdagang. Dezik nggak sih? Tapi nggak apa-apa, asalkan kita menyadari kondisinya, dan memang enggak, aku memang cuma dagang, yang penting bisa jual beli, ya nggak apa-apa.
Tapi kalau aku tuh punya bisnis, lalu dia halu sedang dagang, itu yang bahaya. Karena strategi yang akan dia gunakan untuk memperbaiki kondisi bisnisnya nggak masuk. Laporan keuangan aja belum ada. Oke, lanjut. Ini poin yang kedua. Kalau tadi saya udah jelaskan bedanya dagang sama bisnis itu diantaranya ada di laporan keuangannya, maka poin kedua yang kita harus ketahui adalah bagaimana mengelola keuangan bisnis. Ini masih dasar banget. Saya bukan orang accounting, saya orang finance. Jadi ada orang lain yang ngerjain laporan keuangannya. Tugas saya kalau di finance itu adalah membaca laporan keuangannya dan membuat strategi dari laporan keuangan tadi. Yang pertama harus dilakukan saat mengelola keuangan bisnis adalah terpisah dari keuangan keluarga. Ini tuh harga mati, nggak bisa ditawar. Gimana sih caranya? Jadi selalu ada aja yang nanya, gimana caranya misahinnya? Ini tuh kan kayak masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Ya udah dipisah aja. Misalnya 2 rekening. Rekening yang A untuk keuangan keluarga dan pribadi. Maka semua penghasilan kita, gaji ketika masih kerja karyawan, atau gaji dari bisnisnya, atau gajian dari bisnisnya tapi dapat komisi setiap kali dagangannya laku, itu masuk ke dalam si rekening A sebagai penghasilan. Karena rekening A didedikasikan untuk keuangan keluarga kita, maka kalau kita mau bayar listriknya rumah, mau bayar cicilan rumah, mau beli bensin, maka membayarkannya lewat rekening yang A. Rekening bisnis pisahkan, sebut saja rekening B. Penjualan harus masuk ke rekening B. Jadi jangan sampai jualannya beli dong, misalnya beli kerudung ya 10 buah ya, 10 pieces, tapi transfernya ke rekening A, nggak boleh. Harus ditransfer ke rekening B. Kalaupun teman kita yang beli salah transfer ke A, maka kita sebagai owner harus disiplin untuk ini tadi transferan dari orang, jangan sampai ketuker. Maka dari rekening A kita harus pindahin ke rekening B. Artinya semua penghasilan bisnisnya dari hasil penjualan barang dan jasanya udah otomatis terpisah dari keuangan pribadinya. Dari situ juga kita membayarkan semua ongkos-ongkos yang terjadi pada bisnisnya. Lanjut. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Perhatikan bahwa di keuangan pribadi ada pemasukan, ada pengeluaran. Pemasukan itu berarti terima gaji, dan pengeluaran itu terdiri dari 5 pos pengeluaran, cicilan utang, rutin, menabung investasi, sosial, dan pribadi lifestyle. Keuangan bisnis terdiri dari omset, sales, revenue, penjualan, dikurangi biaya produksi sama dengan margin, dikurangi biaya-biaya tetap sama dengan laba atau rugi. Perhatikan ada panah merah di sini bahwa ternyata si bisnisnya perlu mencatatkan gaji si ownernya sebagai bagian dari pengeluaran atau biaya tetap. Saya tahu yang hadir ini tentu variasinya macam-macam ya. Ada yang belum gajian, ada yang udah gajian, bahkan ada yang udah dapat THR dan dibeliin asuransi kesehatan sama kantornya. Tapi berarti harus sadar dulu, kalau bisnisnya belum memberikan gaji pada si ownernya, maka ada namanya hidden cost. Hidden cost ini bahaya sekali kalau sampai nggak pernah tercatatkan atau nggak pernah keluar. Karena kita jadi halu, bisnis gue untung, ternyata belum untung, ternyata baru margin. Kalau nggak keluar ongkos yang dikeluarkan untuk orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan bisnisnya, berarti keuntungan ini semu. Berarti nggak beneran untung. Gimana caranya mau bikin strategi kalau untungnya semu? Inilah kenapa mencatat keuangan bisnis menjadi sangat penting. Lanjut. Oke, karena ini lagi pandemi, saya mau tidak mau harus menyinggung yang namanya dana darurat. Kantor saya sendiri waktu bulan Maret 2020 itu shock berat. Jadi buat ilustrasi ya, QM Financial ini perusahaan training. Dalam 1 minggu mungkin saya akan training ke 3 kota. Senin ke Banjarmasin, pulang, Rabu persiapan ke Makassar, pulang ke Jakarta, Sabtu udah izin lagi sama suami, saya ke Timika ya mas. Jadi minggu subuh tuh udah berangkat ke Timika. Seminggu mungkin ada di 3 kota. Kalau lagi di Jakarta, saya bisa ada di 5 tempat, di 5 lokasi dalam 1 hari. Ngajar, kerjaannya tuh training.
begitu Maret pandemi mulai, itu pertengahan Maret ya, semua pekerjaan yang akan kami lakukan untuk Maret, April, Mei batal semuanya. Jadi semua proyek yang harus kita traveling ke Indonesia itu dibatalin semuanya karena keadaannya nggak memungkinkan. Waktu itu yang ada di kepala saya adalah tutup nggak nih gue? Kantor ini tutup apa enggak? Nah, untuk bisa bertahan ternyata penting sekali karena kantor kami punya cash reserve. Sejumlah uang yang memang udah disisihkan. Karena waktu itu kan ceritanya gue mau ke Amerika ya. Mau pergi 3 bulan. Sehingga gue batal berangkat ke Amerika. Si uang ini bisa langsung backup untuk 3 bulan ke depan kalau sampai perusahaan nggak menghasilkan uang. Pribadi pun punya dana darurat sekian bulan. Jadi ketika lagi pandemi, penting untuk menyimpan cash, jaga-jaga. Kalau strategi itu tidak bisa dilaksanakan, penjualan seret, kita masih punya backup napas untuk sekian bulan ke depan. Tentu saja idealnya banyak ya cash yang disimpan. 6 bulan kah? 1 tahun kah? Mentor-mentor saya bilangnya 6 bulan 1 tahun. Saya nggak sanggup sebanyak itu disimpan doang. Tapi ternyata kalau kita punya backup cash, itu membantu saya untuk berpikir lebih jernih karena nggak panikan lagi. Contohnya, waktu bulan April berarti udah punya uang untuk hidup April, Mei, Juni. 1 quarter loh itu. Yang saya lakukan akhirnya ternyata sama tim itu bertarget. Kerjaan kita dari April, Mei, Juni itu untuk membiayai Juli, Agustus, September. Sehingga memasuki bulan Juli, kita sadar kita udah punya uang cashnya. Sekarang ayo kita kerja keras lagi, membangun lagi usaha kita untuk bisa hidup di bulan Oktober, November, Desember. Jadi waktu 2020 selesai, memasuki 2021 itu ajak banget. Kenapa? Karena punya uang cashnya untuk bikin rencana bisnis 2021. Dan punya budgetnya. Tahu mau budget marketing berapa. Mbak Wina ini udah butuh rekrut orang tambahan, kata tim saya gitu. Tahu budget rekrut orang tuh angkanya mau berapa. Jangan lupa akan ada THR dan bayar asuransi kesehatan lagi pandemi. Jangan sampai timnya nggak punya asuransi kesehatan. Kita ngitung juga budgetnya udah berapa. Jadi Januari masuk 2021 itu dengan posisi yang tenang karena tahu kita punya dananya untuk di-plan dalam 6 bulan ke depan. Sehingga waktu kerja di 2021 Januari itu fokusnya clear banget. Oh iya, strateginya mesti ngapain, jangan khawatir, tenang aja karena kita tahu budgetnya ada. Mau bikin iklan, duitnya ada. Kalau UKM yang nafasnya dari bulan ke bulan, kita mau alokasi budget juga, deg-degan kan? Ayo kita beli iklan 2 juta. Ada nggak ya 2 jutanya? Gitu. Ini yang menurut saya membuat kita perlu cukup hati-hati dan sangat membantu kalau kita punya anggarannya. Lanjut ya. Dari situ, mari kita lihat yang ketiga. Mau nggak mau, ada faktor pemilik atau pengelola bisnis. Sebentar, ada kucingku masuk. Bunyi-bunyi kedengeran. Manggil-manggil ya. Ya begitulah kalau kita kerjanya di rumah ya. Oke, saya mau bertanya. Kamu CEO atau owner atau CEO dan owner? Jadi ternyata si CEO atau pengelola bisnis adalah orang yang bekerja memimpin dan mengelola perusahaannya. Gaya kan CEO gitu kan ya. Orang ini berhak menerima gaji, tunjangan, bonus, THR, dan fasilitas lainnya. Untuk owner atau pemilik bisnis, maka dia adalah pemegang saham. Owner jelaskan, pemiliknya aja gitu. Dia berhak menerima bagi hasil dari laba perusahaannya. Yang menarik adalah kalau bisnisnya kecil, biasanya CEO atau pengelola bisnis itu orangnya sama dengan owner atau pemilik bisnis. Coba kita lihat slide berikut ini. Nah, ini adalah akuntan di QM Financial yang udah megang keuangannya QM Financial dari 2007. Jadi di kantor saya ada akuntan, chief accountant-nya namanya Mbak Uri. Dia bilang gini, punya bisnis itu harus merasakan profit. Kalau tidak ada bagi hasil, balik jadi karyawan aja. Gitu gak sih?
Ini staff gue loh. Kan gue ownernya dan CEO sekaligus. Kurang ajar banget dia berani ngomong kayak gini. Tapi ini benar. Kata-katanya dia tuh benar. Jadi pada saat, wih keren banget nih sales kita sekian. Terus si akuntan tuh dengan rese nanya, profit nggak Win? Profit? Oh profit. Bagi hasil nggak Win? Enggak lah sayang duitnya. Mending kita puterin lagi aja. Oh enakan jadi karyawan dia dapat bonus. Kalau lu jadi owner nggak dapat apa-apa. Gue digituin sama tim gue sendiri. Jadi sejak itu lebih perhatian lagi. Jangan lupa sok jadi CEO melupakan kalau kaki kita tuh sebenarnya pancang dua. Yang satu kaki CEO, yang satu adalah kaki owner. Jadi jangan sampai hak-hak kita sebagai owner malah kita langgar sendiri. Oke, lanjut. Ini yang sekarang jadi isu. Si pemilik bisnis itu sama orangnya dengan si pengelola bisnis. Jadi kata CEO itu cuman cap stempel doang karena ternyata bukan Chief Executive Officer tapi Chief Everything Officer. Kalian ada yang merasa gitu nggak? Semua yang ngerjain lulu lagi gitu ya. Yuk kita lihat. Ada 3 peran yang terjadi dan perlu dilakukan oleh si CEO Chief Everything Officer ini. Kalau bisnisnya kecil, kemungkinan besar fokus kalian ada di operasional. Ngerjain hari ke hari operasional bisnisnya. Kemudian, udah mulai punya anak buah, ada role yang baru namanya role manajerial. Misalnya, punya bisnis donat kentang. Dulu yang ngerjain adonan, yang jualan, yang ngegoreng, yang nyatet semua kita. Ketika udah mulai lebih besar, capek juga ya kalau harus ngurus adonan. Akhirnya rekrut Mbak di rumah deh. Suruh dia yang bikin adonannya. Kita ajarin dong, Mbak caranya gini Mbak. Mbak caranya gini Mbak. Itu role managerial. Mengawasi supaya tim di bawah kita bisa bergerak. Yang ketiga tuh strategis. Menentukan arah, strategi, dan rencana bisnisnya. Ngasih contohnya gimana ya biar clear bedanya operasional, manajerial, sama strategis. Ini saya kasih contoh a day in a life of a business owner / CEO. Jadi contoh hidup dari hari ke hari seorang pemilik bisnis yang juga pengelola bisnisnya. Coba perhatiin. Dari Senin sampai Jumat, orang ini kerja dari jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, break 1 jam untuk makan siang, habis itu dia kerja lagi jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5. Ini saya bikin simplistik aja ya buat contoh. Senin sampai Jumat. Ternyata setelah kita pecah-pecah, pekerjaan dia itu ada 4 warna. Yang warnanya hijau, lebih ke biru, produksi, belanja bahan baku, jaga toko. Ini namanya operasional. Contoh pekerjaan yang harusnya bisa kita delegasi cari orang kalau udah mampu. Kemudian yang warnanya pink, merah muda. Weekly meeting, meeting marketing, sesi coaching, training team, cek cash flow. Ini artinya kerjanya udah nggak sendiri. Tapi ada tim yang kerjain, tugas dia udah mengawasi. Jadi yang warnanya pink ini lebih ke manajerial. Perhatikan yang warna hijau. Yang warna hijau agak beda nih kata-katanya. Review target dan strategi. Gitu, gaya banget. Brainstorming ide produk. Nah udah strategi kan? Atau bahkan diskusi budget. Saya kasih tambahan 2 yang warna kuning. Self-learning dan olahraga. Kenapa? Karena pengalaman saya menjadi pemilik dan pengelola bisnis sekaligus selama bertahun-tahun, bisa-bisa kondisi mental itu rusak. Jadi untuk mengimbanginya, saya butuh break, bahkan saya masukin ke dalam jadwal untuk jam kerja, ada self-learning. Self-learning itu misalnya saya ngambil kelas untuk lebih tahu tentang leadership, untuk lebih tahu tentang strategi, untuk saya tuh sampai ikut business camp. Jadi ketika saya jadi mentor di sini, itu tidak bisa lepas dari pengetahuan yang saya juga dapatkan ketika saya menyediakan waktu sebagai bagian dari pekerjaan saya untuk belajar lagi sama orang-orang yang saya anggap pengalamannya lebih banyak. Selalu ada gunung di atas gunung. Dan yang kedua buat saya, ternyata kesehatan mental itu saya dipengaruhi juga sama olahraga. Kalau saya menyediakan waktu untuk diri saya sendiri dengan cara berolahraga,
saya punya pikiran yang lebih jernih untuk mengerjakan semua pekerjaan pada saat saya menjadi pemilik sekaligus pengelola bisnisnya. Jadi buat teman-teman semuanya, coba perhatiin bahwa si pengelola dan pemilik bisnis ini harus memisahkan jam-jam apa yang dia pakai untuk operasional, itu yang warnanya biru, jam-jam apa yang dia mau pakai untuk manajerial, dan jam-jam apa yang dia mau pakai untuk strategis. Yang warna kuning tuh ekstra, saya menyebutnya ekskul. Jam-jam apa yang saya mau dedikasikan untuk diri saya sendiri, nggak mikirin bisnisnya, nggak mikirin keluarga, ini buat diri saya sendiri. Self-learning itu termasuk diantaranya saya ngambil les bahasa Jepang, termasuk diantaranya saya ngambil kelas di masterclass, ada aplikasinya tuh. Dan di situ ada dewa-dewa jagoan deh, yang jadi penulis, stand up comedy, ngedit video, semuanya ada di situ. Dan juga olahraga. Coba perhatikan bahwa untuk si bisnisnya maju, karena kita bisnis kecil, maka orang yang perlu kita perhatikan terutama adalah kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan finansial dari si ownernya, sekaligus pengelolanya. Oke, kesimpulannya adalah ini. Kalau mau bisnis aman dengan perencanaan keuangan, maka yang harus disiapkan adalah satu, sadar mindset-nya. Tadi kita udah bahas, apa sih bedanya dagang sama bisnis. Yang kedua, ayo kita lakukan kelola keuangan bisnis yang profesional. Ini lebih detail saya bahas di sesi kedua dan sesi ketiga, materi 2 dan materi 3 yang akan tersedia untuk teman-teman yang terpilih menjadi peserta akselerasi. Dan yang terakhir, ini. Ayo menyiapkan diri. Karena saya perhatikan banyak pemilik bisnis itu yang menjadi faktor utama kenapa bisnisnya nggak bergerak, kenapa bisnisnya gitu-gitu aja. Mari menyiapkan diri menjadi pengelola bisnis yang siap berakselerasi. Kebayang ya, udah harus belajar ke sana, tapi dia mandek di sini. Ya bisnisnya nggak bisa gerak, orang bisnisnya bergantung sama kita kok. Jadi mari menyiapkan diri supaya kamu bisa akselerasi. Sekian materi dari aku, semoga bermanfaat. Silahkan Mo, kita bahas lebih lanjut. Saya jadi ingat Agnes Monica ini. Kenapa? Langsung mau joget. Karena dia tahu dia buang duit di Amerika, jadi kalau di Indonesia kerjanya ngambil iklan terus. Itu tuh dana darurat namanya. Ya, supaya gue bisa berkarya selama 5 bulan gitu. Punya ternyata, pulang, iya. make money di sini baru berangkat. Iya. Gara-gara Liguina akan ke Amerika, jadi harus nyari uang dulu. Jadi ada duitnya. Oke, itu menarik sekali ya. Memang salah satu keahlian Liguina adalah nabokin kepala kita ya. Kita dari tadi, aduh, kenapa gue yang gini, kenapa gini gitu ya. Dari tadi ya. Ayo siapa di sini yang CEO semuanya? Ayo ngacung, saya juga. Masih mengerjakan everything? Masih. Tapi enggak, kan kemarin ini, jadi saya sama Liguina tuh pernah ngobrol soal ini juga, terus saya tersadar, oh ini nggak bisa nih kayak gini. Sama yang ngobrolin bisnis sama dagang. Jadi sekarang udah dipisahin tuh. Udah account-nya segala macam. Malah kangen ngelakban. Jadi kadang-kadang saya suka ke gudang gitu. Ya ada yang sini ngelakban lah. Ikutan ngelakban, kangen. Oke, kita jawab pertanyaan dulu. Saya sudah siapkan ini. Oke, Kak. Kak, bagaimana cara membuat alur strategi atau cara mengatur strategi agar mengubah kejadian ada hidden cost? Dan bagaimana caranya untuk menentukan gaji untuk diri kita sendiri? Ini pertanyaan terbesar. Jadi sebenarnya kita mau pertanyaan itu. Ya, untuk aku mulai buka Kiam Financial itu 2003. Akunya baru gajian 2007. Ya Allah, pantesan disindir. Lama banget. Selama 4 tahun tuh gue kerja bakti doang gitu ya. Kasian gitu ya. Tapi sebenarnya dari awal tuh memang si tim Kiamnya nih semua ownernya tuh disiplin banget soal duit. Jadi kita selalu sangat hati-hati nggak bikin pengeluaran sebelum ada penghasilan yang jelas. Nah, karena waktu itu proyeknya belum banyak jalan,
Yang kita utamakan waktu itu adalah ada satu partnerku yang masih kerja di bank, dia mau keluar dari bank untuk kerja di QM Financial, jadi yang gajian duluan dia, gitu. Oh, Jadi dia disepakati nggak ya. gajian tetap selama 4 Mm-mm. tahun, tapi si partner ini gajian duluan supaya dia bisa berhenti dari pekerjaan utamanya dan fokus ke kerjaan di QM Financial. Liguina waktu itu dapatnya commission. Jadi setiap ada satu project, gue nggak gajian, tapi gue dapat sekian persen dari pekerjaannya. Kira-kira kayak gitu cara kerjanya zaman dulu. Gimana cara ngitungnya? Yang pertama harus dilakukan adalah punya laporan keuangan dulu. Sebelum bisa punya laporan keuangan, kalau laporan keuangan itu berarti si T-Ledger itu ya, T-Ledger yang ada accounting cost-nya dari kiri ke kanan, debit kredit. Nah itu tuh sekarang pakai aplikasi udah banyak. Kemudian yang bisa kita lakukan juga sebelum mulai accounting itu punya catatannya dulu. Jadi disiplin selalu punya, nih kayaknya kucing aku membuat kekacauan di pojok sana. Oh no, takut dengerin. Terus misalnya kebiasaan setiap kali ada pengeluaran harus ada bondnya. Yang paling gampang deh, mikrofon dan kameraku itu baru. Tapi untuk ini kan beli duluan dong. Untuk bisa reimburse ke kantor, aku tuh owner tahu nggak? Aku tuh owner 70% dari perusahaan ini. Tapi si orang finance aku tuh gak bakal ngeluarin duitnya kalau aku nggak kasih bondnya ini ya. Buktinya ini ya, gue tuh ngeluarin duit sekian juta ya, tolong balikin duit gue segini karena gue habis beli kamera sama mikrofon. Itu nggak bakalan keluar duitnya kalau gue nggak nunjukin buktinya. Nah, kebiasaan keuangan seperti itu selalu ada bondnya, selalu ada budget request-nya, selalu ada tanda terimanya yang legit. Itu selalu jadi kebiasaan dari awal. Karena ketika itu udah ada dan transaksinya digital di rekening, catatan keuangan itu nggak ribet lagi karena begitu dibuka di rekening itu udah kelihatan semua kan angkanya. Jadi biasakan juga supaya catatan-catatan itu lewat rekening. Ini dibayar cash, aduh bayar cash lagi gitu. Jadi akan ada yang masih cash, tapi sebagian besar diupayakan transfer digital supaya catatannya langsung lengkap. Kalau udah ada laporan keuangannya, nanti akan bisa generate report. Report itu terdiri dari cash flow, arus kas, laba rugi atau pencatatan profit and loss. Yang ketiga itu neraca. 3 ini aja akan menunjukkan keuangan perusahaan kita seperti apa, keuangan usaha kita, bisnis kita kayak apa. Nah, dari situ akan kelihatan yang namanya fixed cost sama variable cost. Fixed cost itu pengeluaran tetap. Semua pengeluaran yang harus keluar, ada atau nggak ada penjualan. Variable cost itu pengeluaran yang harus dicatat keluar kalau ada penjualan. Jadi kalau nggak ada penjualan, dia nggak keluar karena dianggap nggak produksi. Nah, sehingga kita nanti bisa tahu kita mau bayarin gaji kita sebagai si owner ini mau dari fixed cost atau mau dari variable cost. Tentu saja sebagian besar bisnis-bisnis itu gaji orang gaji tetap. Jadi ngambilnya dari pengeluaran tetap atau fixed cost tadi yang di bawahnya margin. Tapi bisnis gue itu sifatnya project based. Jadi ada bulan-bulan yang projectnya banyak sekali, ada bulan-bulan yang projectnya sepi. Ya namanya kan ngajar training ya. Biasanya bulan puasa sepi. Biasanya Januari Februari sepi sebelum pandemi nih. Kita tuh benar-benar kerja keras banget di kuarter 3, kuarter 4. Kalau semua orang harus digaji full dari Januari ke Desember, udah tutup dari kapan-kapan bisnisnya. Iya, betul. Sehingga kalau di kantorku, kita bikin 2. Ada gaji pokok yang nggak terlalu besar, tapi ada gaji variabel yang dilepas. Jadi bisa 2-3 kali, bahkan 5 kali lebih besar daripada gaji pokok orang itu. Dan itu berlaku untuk aku sebagai owner, juga berlaku untuk staff yang ada. Artinya, tadi ada 2 jenis pengeluaran, ada pengeluaran variabel yang berhubungan sama produksi, ada pengeluaran tetap yang harus dibayar rutin, operasional. Nah, gaji semua orang yang ada di kantorku, nggak sanggup kalau kita bayarnya pakai gaji tetap doang. Keuangan perusahaannya tuh nggak kuat kalau kayak gitu. Sehingga kalau di kantorku, kita bagi. Penghasilan orang tuh akan beda-beda tiap bulan, ada gaji pokok ngambilnya dari pengeluaran tetap, tapi ada gaji nggak tetap yang ngikutin besaran project. Sehingga kalau project lagi rame banget di kuarter 3, kuarter 4, penghasilan orang-orang tuh banyak banget. Tapi begitu kayak Januari, Februari atau nanti bulan puasa, ya biasa-biasa aja gitu. Ini ternyata yang sudah berhasil membuat perusahaannya bisa bertahan selama belasan tahun dengan model seperti itu.
Jadi kalau mau gajian, akhirnya ada 2 approach. Bisa ngitung, pokoknya saya mau gaji sekian, mampu nggak perusahaannya? Atau ya udah kita tentuin, saya mau gaji sekian, baru dibalik. Kalau saya mau gajian 10 juta sebulan, berarti omset perusahaan harus jadi berapa ya? Nah itu kalau di Excel pakai goal sheet namanya. Itu udah main Excel warrior ya. Jadi benar-benar ngitung itu nanti ada di Excel. Tapi yang penting sekarang adalah punya catatannya dulu atau enggak. Karena nggak bisa ngayal mau gaji 3 juta, 10 juta, 50 juta kalau kita nggak pernah punya sense sebenarnya laporan laba rugi perusahaan itu seperti apa. Ya, itu apa tadi budaya bond itu juga bukan ngebon ya itu ya, tapi bukti bukan ngebon. Maksudnya bukan utang ke perusahaan terus, bukan kasbon ya, itu bayar bond. Oke, pertanyaan nomor 2, tapi saya tetap mau mengingatkan buat teman Ninja semua untuk subscribe YouTube-nya Ninja Express ID ya. Subscribe, nggak bisa ditonton doang tuh nggak bisa dia, nggak bisa, harus di subscribe. Ya, percaya deh sama gue, nggak akan bisa. Itu aneh, harus di subscribe. Oke? Ya di dalam sana, wah ilmu-ilmunya ada dan yang kita tonton malam ini juga bakal ada di sana. Cuman kami butuh waktu untuk mengedit, jadi mohon kesabaran ya. Pertanyaan nomor 2. Kak, kalau misal untuk dana darurat, itu bagusnya dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk investasi seperti emas atau saham dalam bentuk lain? Oke. Nomor 1, dana darurat itu fungsinya dulu ya. Kan jelas fungsinya adalah kalau ada emergency bisa langsung dicairin. Oke. Sehingga produknya harus produk yang super liquid dan gampang untuk kita akses. Kalau ngomong kayak gitu berarti pilihannya cuma tabungan loh, nggak ada yang lain. Masalahnya tabungan itu bahaya, kepake ya nggak sih? Jadi turunan tabungan adalah deposito. Kalau emergency harus ada effort buat mencairkan dulu dan kalau kita cairkan sebelum jatuh tempo kena penalti. Tapi tabungan sama deposito itu nggak bisa lawan inflasi loh. Dia pertumbuhannya kecil banget, dipotong biaya juga udah habis bunganya. Jadi orang suka mau dong yang ada pertumbuhan sedikit lebih besar tapi ada resikonya. Ternyata ada 2, reksadana pasar uang dan emas yang logam mulia. Walaupun emas logam mulia itu fluktuasinya lebih lebar ya. Sehingga biasanya punya dana darurat itu dipecah, kalau gede nih dana daruratnya, dipecah jadi 4 produk. Berlapis kayak kue lapis. Yang pertama adalah tabungan, yang kedua deposito, yang ketiga reksadana pasar uang, yang keempat emas yang logam mulia, yang batangan, yang keluaran antam itu. Artinya apa? Kalau ada emergency, yang kita cairin yang paling atas dulu, tabungan. Tabungan habis, emergency-nya masih berlanjut, deposito. Habis deposito, reksadana pasar uang, baru emas. Tapi kalau kita punya bisnis dan usaha, saya cenderung nggak ngambil resiko. Jadi benar-benar cuma ditaruh di tabungan deposito aja karena perputarannya lebih cepat. Jadi memang kalau keuangan bisnisnya itu butuh cash segera, uangnya tuh udah standby ada di rekening. Jadi bisa membantu juga rekeningnya lebih dari 1 untuk bisnisnya, supaya memang kalau di kantor saya ada 3, 4 bahkan. Di satu bank ada 3 rekening yang terdiri dari rekening penghasilan, jadi semua sales masuknya ke situ. Lalu ada rekening buat gajian, namanya rekening payroll. Yang ketiga ada rekening pengeluaran. Kenapa? Karena orang yang meriksa 3 rekening ini orangnya beda-beda. Yang selanjutnya ada bank kedua, karena kita waktu itu punya klien yang hanya mau di bank itu, kita buka juga rekeningnya di bank tersebut. Sehingga kalau di rekening penghasilan sebenarnya ada 2, satu di bank yang pertama, bank utama kita, satu lagi di bank yang. Oke. Jadi dibuat bertahap ya. Sekarang apalagi kalau misalnya dalam reksadana itu udah bisa diambil langsung sekarang mah ya? Ya lebih cepat cair dibandingkan dulu ya. Kalau dulu tuh butuh T plus berapa gitu, sekarang bisa lebih cepat. Terutama yang pasar uang. Aku mau nanya nih, nanti di akselerasi 2 nih, yang lebih intimnya nanti mau ngajarin apa? Sensei. Ada 2. Tadi siang aku udah review materinya sama tim aku namanya Mbak Risma. Materi yang kedua itu membahas tentang namanya revenue model. Sama pengaturan keuangan itu harus seperti apa. Jadi yang tadi aku ceritain, ada studi kasusnya sih sebenarnya ya. Ketika seseorang punya bisnis, dia nyatet keuangannya cuman catat penghasilan pengeluaran doang, versus kalau
dipisahin keuangan pribadi sama keluarganya, sama bisnisnya, versus kalau dibikinin laporan laba rugi. Jadi data keuangan yang sama ketika dicatat dengan cara yang berbeda, hasilnya beda loh, Mo. Jadi nanti di materi yang kedua itu selain kita bahas revenue model tuh ada 8 cara menghasilkan uang. Namanya revenue model. Ini seru banget. Tapi waktu di studi kasusnya, ini menyeritain seseorang yang punya bisnis, dan serunya adalah dari data yang sama, pencatatan yang berbeda, hasilnya beda. Itulah kenapa kalau kamu nggak punya laporan keuangan yang ada laporan laba ruginya, maka kamu akan mengambil keputusan yang nggak nyambung sama bisnis kamu karena datanya nggak benar. Jadi informasi yang kamu dapat, datanya benar, tapi informasinya keluarnya beda karena catatannya nggak sama gitu. Itu materi yang kedua. Di materi yang ketiga, lebih kepada pengambilan keputusan dan strategi. Jadi gimana caranya kita mengambil keputusan finansial yang berhubungan sama bisnisnya. Terutama karena lagi pandemi, ada 2 pilihan kan, mau defensif atau mau growth. 2020 itu gue banyak sekali defensif di awal, baru di kuartal 4 itu lebih growth. Maunya di 2021 lebih growth. Jadi pengen ada pertumbuhan. Capek kan defensif terus? Iya. Main basket gitu kebobolan terus kan capek dong ya. Iya. Jadi kita pengen kita yang menghasilkan. Kita pengen ada pertumbuhan. Kita pengen dari 2020 dapat sekian, di 2021 mau lebih bagus dong. Nah kayak gitu. Nah ada strategi finansial yang harus dilakukan untuk bisa mencapai ini. Dan itu mempengaruhi pada strategi pas pelaksanaan di bisnisnya. Oke, ini adalah pertanyaan ketiga. Nanya dong, kalau kondisi run out cash karena invoice macet, mendingan pinjam utang, stok gaji, atau ganti skema penggajian seperti yang kayak tadi, project base. Jadi ketika sudah titik nadir. Ya. 2009 aku pernah menggadaikan, ini minta izin sama suami tahu, sayang aku pinjem sertifikat mobil, sertifikat mobil BPKB ya, BPKB. BPKB pernah disekolahin karena waktu itu penghasilannya besar tapi kok cashnya nggak ada. Di situ baru ketahuan kalau invoice banyak yang macet. Dan di dalam sistem di perusahaannya waktu itu nggak ada sistem untuk nagih. Konyol kan? Itu isinya duit semua terus nggak ada yang nagih. Orang finance bilang itu kan tugasnya orang sales bilang ya finance nggak bilang kalau itu macet, kita diem-diem aja. Jadi setelah itu kita review semua sistem kerjanya supaya nggak ada lagi invoice-invoice yang nyangkut. Jadi sebelum kita berpikir wah ini apa nih, mesti dicari dulu penyebabnya invoice macet tuh apa. Ada sih penyebabnya memang kliennya lalai membayar ya. Tapi kalau waktu itu aku memang sistem internal kita yang gagal membuat sistem supaya invoice itu segera berputar. Jadi kalau sekarang tuh benar-benar sampai kalau invoice belum cair, sales nggak boleh dicatat sampai kayak gitu. Supaya anak salesnya benar-benar ngejar salesnya bisa tercatat. Sampai harus bikin kayak gitu. Jadi sistem internal kita yang harus diberesin. Jadi tadi jawabannya minjem ya? Jadi jawabannya kalau gue waktu itu minjem. Tapi di 2020 kemarin yang kami lakukan adalah nge-review pembeli kita tuh butuhnya apa sih? Jadi kan tatap muka nggak mungkin tuh mulai bulan Maret April 2020. Terus kalau diajak mau bikin training finansial nggak? Lagi pandemi ngapain bikin training finansial? Kalau harus berhemat, yang akan mereka hemat duluan adalah training finansial dong, ya kan? Iya betul. Ngapain bikin training finansial? Mendingan kita bikin training sales biar orang bisa jualan. Tapi ternyata setelah waktu berjalan di bulan Maret itu, mandek kan Maret, April pertengahan tuh mulai banyak lagi klien-klien lama, klien-klien korporasi tuh yang nanya, kalau lagi pandemi gini, orang pada work from home, cash flow-nya terpengaruh ya? Iya, jadi kalau ada diskusi kayak begini, ayo kita bikin materi baru yang khas pandemi waktu itu. Jadi mulai bulan April, materi yang paling laku tuh adalah materi tentang pandemi. Kalau lagi pandemi, cash flow-nya harus gimana, cash flow-nya harus gimana, cash flow-nya harus gimana. Dari situ pelajarannya adalah berarti minjem itu jadi satu opsi. Tapi di 2020 gue nggak nambah pinjaman sama sekali. Beneran. 2020 kemarin waktu project berhenti, kita nggak nambah pinjaman. Tapi strategi defense yang gue lakukan di 2020 adalah motong pengeluaran
yang besar dan paling inefficient, yang paling tidak efisien di dalam pengeluaran kita, yaitu menutup kantor fisik. Jadi hal ekstrim yang gue lakukan di 2020 sedih banget ya itu ya. Itu sedih banget itu gue, karena itu rumah gue ya, itu tuh simbol gue tuh punya bisnis gitu ya. Sekarang simbol punya bisnis adalah ruangan ini yang adalah kamar tidur gue juga gitu kan. Nah itu kita jadi hemat banyak sekali sehingga tidak harus pinjam. Keputusan yang terberat dan akhirnya terbukti keputusan terbaik yang gue lakukan di 2020. Tapi kemudian gimana caranya supaya kita nggak defense doang, punya uang terus ya udah kita makan dari duit ini aja. Gimana caranya? Harus muter lagi menghasilkan uang. Kita ngecek pembeli kita tuh butuhnya apa. Tadi ini untuk yang, jadi ada 2 pembeli ya, ada corporate, ada individu. Maka buat kalian, ini kan bisnisnya macam-macam banget ya. Selalu lihat bahwa bisnis itu biasanya akan ada 2 jenis pembeli, grosir sama retail, ya nggak sih? Nah, Betul. gue bukan grosir retail, tapi corporate itu grosir gue, retail itu si individu. Si individu tuh nggak pernah mati ternyata. Individu itu dalam kondisi terburuk seperti apapun selalu ada pembeli gue. Biar cuma 1 orang 1 bulan pasti ada, selalu aja ada 1. Nah, waktu pandemi kita ngecek dong apa sih worry-nya orang-orang ini, apa sih yang mereka pengen tahu dari kita, sehingga akhirnya waktu itu ngecek pembeli kita tuh sebenarnya siapa untuk yang retail, yang individu. Dulu yang ikut training di QM itu adalah ibu-ibu muda. Umur 25 sampai 35 yang anaknya masih kecil-kecil. Lalu diantaranya gara-gara Raditya Dika muncullah peserta training yang lebih muda lagi, umurnya antara 20 sampai 25, bukan ibu-ibu, kebanyakan laki-laki. Jadi waktu kita menawarkan kelas dana pendidikan, nggak kena dong buat mereka. Jadi kita cek, kita survei, kita ngobrol sama mereka. Kamu pengennya ikut kelas apa nih? Ternyata buat mereka tertariknya itu dana pensiun. Bayangin, anak-anak umur 25, cowok-cowok, tertariknya dana pensiun. Itu kan gak logis ya, Maya. Yang tertarik dana pensiun tuh mungkin yang umurnya 35. Tadinya gue berasumsi gitu. Jadi gue berhenti berasumsi. Iya, tiba-tiba 25 ya. Jangan mikir, tanya sama mereka. Kayaknya, gak ada kayaknya, tanya. Ternyata si cowok-cowok umur 25 tahun ini, kebanyakan tertariknya tuh dana pensiun dan dana rumah pertama. Gak bakal beli rumah minggu depan, enggak, belum punya duitnya. Tapi gelisah kan. Mereka semuanya gelisah. Gimana caranya biar bisa punya rumah sendiri? Jadi kelas kita yang paling rame, yang orangnya ikut sampai ratusan, itu kelas rumah pertama. Pelajarannya berarti meminjam itu bisa dilakukan asalkan cash flow-nya kuat. Tapi jangan itu diandalkan dulu. Karena ternyata funding yang terbaik itu adalah sales dari pembeli yang existing. Jadi kadang kita tuh fokusnya sama pembeli baru terus. Lupa, pembeli lama itu bisa repeat order loh. Nah, untuk pembeli lama bisa repeat order, kita udah ngapain sih buat mereka? Gue termasuk orang yang percaya kalau lu give back, you get more. Sehingga kalau kita, dan ini kan sebenarnya hukum fisika nggak sih? Hukum alam kan ya? Aksi sama dan reaksi kan ya? Sama, betul. Kalau mancing mesti ada umpannya dulu, baru bisa dapat mancingnya, ikannya gitu kan. Jadi nggak bisa main jualan aja ke pembeli lama. Lu tuh kasih manfaat lebih nggak sama mereka? Jadi kita mulai bikin konten, bikin acara gratis hanya untuk pembeli lama. Jadi kalau nggak member di website QM, nggak bisa ikut kelasnya, jadi dibikin eksklusif. Nah yang kayak gini-gini juga akan gue bahas, tapi lupa adanya di sesi materi 2 atau materi 3 ya. Ngebahas antara zaman dulu itu kan yang 4P itu loh, pricing, product, placement, itu kan jadul tuh. Philip Kotler zaman dulu tuh, promotion, itu kan jadul. Nah, gue mau tunjukin kombinasi itu nanti di materi 2 ya. Yang kekinian, di dalamnya tuh ada engagement, exclusivity, traction, yang kayak gitu-gitu nanti akan dibahas juga. Sehingga jangan cuma mengandalkan, apa gue pinjem aja ya. Tunggu dulu, pinjem itu harus bayar balik. Jadi kalau nggak punya sales pinjem itu kayak bunuh diri. Karena sesudah itu kalau bisnisnya collapse dan nggak bisa balikin duit, pribadi ini yang harus bayarin. Jadi funding yang terbaik sebetulnya adalah bisa jualan lagi ke existing customer. Pembeli lo yang udah lama udah dicek belum mereka butuh apa. Mungkin contoh gampangnya gini, ada satu muridnya akselerasi yang batch pertama, kasih contoh aja sekalian ya.
Brandnya namanya Belianza. Cari deh di Instagram. Kemarin saya bahas tuh Belianza. Sesi one on one sama mereka, dan mereka itu bikin baju muslim. Dia punya toko online yang belum besar, di Instagram juga followernya nggak banyak dulu. Tokonya dia yang paling laku tuh di Baltos di Bandung, di Balubur Town Square. Terus begitu pandemi, Baltosnya ditutup, jadi dia nggak bisa jualan dong, Mo. Dan orang nggak pergi keluar rumah. Orang kalau nggak pergi keluar rumah nggak butuh baju baru dong. Mati gaya dong dia. Ya, betul. Salah satu yang dia lakukan adalah, ada dua sebenarnya, tapi gue nggak akan bahas yang pertama. Itu nanti akan gue bahas di materi kedua ketiga. Yang kedua yang dia lakukan adalah dia lihat si pembelinya dia, yang follow dia di Instagram, yang selama ini pergi ke Baltos. Mereka sekarang di rumah aja aktivitasnya apa sih? Dan sempat ada masa di mana si ibu-ibu hijaber ini semuanya senang olahraga kan. Habis nggak ada kerjaan lain, harus di rumah. Ya olahraga online lah, Zumba online lah, Pound Fit online lah, sepedahan lah, atau jalan pagi lah. Jadi daripada dia jualan baju biasa ketika orang nggak bisa pergi kemana-mana, dia jualan baju olahraga muslimah. Pakai kain yang nggak ada di tempat lain. Dan gue sebagai muslimah berhijab yang suka banget olahraga, masalah utama gue itu adalah baju olahraga untuk muslimah itu kayak Teletubbies, jelek banget. Iya. Jadi warnanya norak-norak. Norak-norak dan warna itu, ya aku nggak akan pakai itu. Mending di rumah aja mengurung diri daripada harus pakai baju itu. Jadi dia melihat ada kebutuhannya, ada problem buat orang kayak gue, match dong langsung. Sehingga selama pandemi kemarin, penjualan dia ada terus. Jadi cashnya habis karena Baltos yang tadinya andalan dia ditutup. Bayangin ada satu channel nggak boleh buka. Itu kan kayak tokomu tiba-tiba dipalang gitu. Iya betul. Mallnya tutup. Jadi dia harus cari cara lain. Dia mulai baru membangun secara digital, tapi ternyata nggak bisa secara digital aja, produknya harus baru. Jadi yuk lihat yuk, si pembeli kita tuh sekarang lagi ngapain sih? Dia tuh hidupnya kayak apa sih? Pemilik bisnis ini kritik pedas gue untuk semua kalian yang pemilik bisnis, termasuk gue dan termasuk Mo. Kita itu fokusnya ke diri kita kan? Ya nggak sih? Gue bikin bisnis karena gue bisa ngapain? Gue bisa ngajar finance, jadi bisnis gue tentang finance. Padahal harusnya fokusnya adalah si usernya yang sekarang bareng sama Ninja Express, dan klien gue tuh Ninja Expressnya. Dia butuhnya apa sih? Kalau gue kekeh mau ngajarin bikin dana pendidikan bareng sama Ninja Express, gue gak akan dipanggil. Tapi karena pengetahuan finansial ini dibutuhkan oleh UKM, masukkan sama kebutuhan Ninja Express, baru gue bisa dipanggil. Nah yang kayak gini yang artinya kita mesti peka, coba lihat si pembeliku punya masalah apa, berarti gue bisa kasih solusi apa sama dia. Dengan begitu, lu gak akan limit hanya ke produk yang bisa lu bikin biasanya. Akan muncul inovasi-inovasi baru. Dan itu yang menurut gue terjadi pada banyak contoh bisnis-bisnis yang bisa bertahan dan bisa memutarbalikkan kondisi yang tadi bahaya tadi, kehabisan cash gara-gara selama pandemi penjualan kita turun. Oke. Ya, ini mumpung lagi dibahas, saya pernah ngobrol sama Teh Nita Belianza. Itu ada tuh videonya di Oasis. Ada pas banget di YouTube. Ada. Ninja Express, ide. Tapi nontonnya itu mah beneran harus di-subscribe, nggak bisa nonton biasa. Itu aneh, saya juga nggak mengerti. Ya, kan ngobrol sama Nita ya. Nih Teh Nita juga ada nih lagi ngikutin nih. Wah, apa kabar Teh Nita? Itu sekarang udah punya brand banyak, ada yang anak kecilnya, ada yang segala macam. Bangga sekali aku ngobrol sama Nita tuh, bangga sekali. Hebat. Bisnis dia yang bangga aku. Suka rasa memilikinya agak tinggi. Iya. Pertanyaan terakhir. Yuk. Pertanyaan terakhir. Apakah kalau pemborosan di produksi atau produk yang rusak dalam produksi, apakah ini termasuk biaya yang tersembunyi juga? Apa nama biaya yang harus kita catatkan dalam laporan laba rugi? Satu lagi deh, ada dua pertanyaannya. Menjadi biaya itu baru jadi stok bukan ya. Pertanyaan terakhir. Tapi ini menarik, dan ini ilmunya bukan sekadar akuntansi, tapi sebenarnya ada ilmu logistik khusus nih. Pasti di Ninja Express ada deh ini ahli-ahli logistiknya nih yang ngerti. Kayak first in first out-nya gitu kan harus diketahui ya. Karena aku pernah
ngajar buat MLM barang yang disukai ibu-ibu itu loh, ya, yang dari plastik kontainer itu. Nah, mereka cerita omsetnya berapa, terus aku perhatiin kok ada yang salah nih, harusnya lebih banyak daripada itu. Kenapa cuma segini omsetnya gitu. Terus aku kasih pertanyaan, Bu, stok yang ada di balik lemari, stok yang ada di kolong tempat tidur, stok yang ada di atas lemari, itu udah pernah dihitung atau belum? Dan ternyata mereka nggak pernah ngitung. Jadi mereka itu kayak distributor kan, beli dari pusat 10 biji plastik kontainernya, terus disimpan di lemari. Kalau ada temen yang beli, baru dibeli. Jadi yang dihitung adalah beli, tapi dia nggak ngitung yang dia jual, sehingga stok yang ada itu nggak pernah dihitung. Akhirnya ketika dia punya pencatatan, stoknya itu masuk sebagai catatan stok, tapi belum jadi ongkos. Maka dia harus jual. Jualnya bisa fire sale, seharga pembelian aja, tapi kalau sudah lebih dari sekian tahun, misalnya lebih dari 5 tahun, boleh aja dijual lebih rendah daripada harga beli. Kenapa? Karena dalam akuntansi itu ada namanya depreciation atau penyusutan. Jadi si bahan baku kita itu ada penyusutannya, terutama yang barang tetap ya. Kalau kayak telur, terigu, kepencet. Penyusutannya ya dalam beberapa hari, beberapa minggu ya kan, karena telurnya akan busuk, susunya akan basi gitu. Tapi kalau misalnya jualan apa ya, misalnya ini aku punya bedak nih. Ini aku punya bedak nih misalnya. Nah, untuk produksi bedak kayak gini, berarti kan ada kontainer ini nih, kontainernya, terus ada si bedaknya sendiri, sama ada sponge-nya kan. Nah, ini tuh pasti ada penyusutannya juga. Dan penyusutannya tuh ada umurnya, apakah 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, kalau ternyata setelah 5 tahun kita udah nggak produksi nih bedaknya, tapi kontainernya tuh masih banyak, kontainer bedaknya itu masih banyak di gudang, itu harus dibikin apa istilahnya, fire sale. Makanya kalau di mall, mungkin di Indonesia nggak kayak gitu ya, tapi kalau di luar negeri, di negara 4 musim misalnya, barang dari musim panas itu akan dijual dengan sangat murah waktu mendekati musim dingin. Kenapa? Karena dia harus segera buang-buangin itu stoknya supaya ada barang baru untuk musim dingin sehingga bisa muter barangnya. Nah, yang kayak gini yang kita suka lupa bahwa stok yang udah lama itu harus keluar dari gudang, harus keluar dari bisnis kita. Tadinya dia nggak menghasilkan duit, tadinya dia dicatat di neraca. Jadi di laporan laba rugi dia nggak keluar karena bukan pengeluaran. Tapi ketika dia dijual, nanti di laporan laba rugi dia malah berubah menjadi revenue atau penghasilan tambahan. Jadi Mo kan udah punya gudang tuh. Nah, Mo mesti ngecek yang ada di gudang, dikasih umur. Si earphone aku beli dong, mohon maaf, aku punya earphone beli sama Mo ya. Masih bagus kan? Masih bagus. Masih bagus, tapi ternyata kemudian aku sudah punya mikrofon baru jadi belum dipakai lagi. Oh, iya. Nah, jadi mesti misalnya mau order 100, dalam 3 bulan baru kejual 75. Nah, ada sisa 25 nih. Harus menentukan si 25 sisa earphone ini mau terjualnya kapan. Apakah dalam 3 bulan, apakah dalam 6 bulan. Sesudah itu nilainya dia akan turun. Nah, ini harus menentukan kita mau simpan berapa lama. Supaya dia nggak nyangkut aja di dalam gudang untuk 3 tahun ke depan. Karena itu nambah-nambah. Indonesia kan suka nggak ridho ya. Tapi kan itu sayang, kemarin belinya 30.000. Beli 30.000 tuh udah 5 tahun yang lalu. Kalau di dalam akuntansi itu ada namanya depresiasi atau penyusutan. Jadi barang itu per tahun. ketika umurnya bertambah, nilainya dia menyusut terus. Maka harus ada waktu di mana kita menganggap nilai barang yang udah duduk aja di gudang selama 5 tahun jadi 0. Maka kalau dijual, nilai bukunya udah 0, jadi udah nggak ada ongkos gitu. Nah, aku tahu ini butuh gimana maksudnya gitu ya. Kalau punya background akuntansi mudah untuk mengerti tadi. Tapi kalau nggak punya background akuntansi sama sekali, tidak masuk di akal. Gimana? Karena nggak kebayang puter di dalam ledgernya kan gitu. Itulah kenapa jangan pernah underestimate ilmunya akuntansi. Mungkin terdengar sebagai mata pelajaran yang super membosankan. Aku teh benci tau gak sama akuntansi. Jadi seperti anak Asia lainnya, waktu aku kuliah di Australia dulu, masuknya kita ke accounting and finance dong. Begitu sama ketemu sama accounting, aku teh benci sama pelajaran ini, aku teh gak suka pisan. Jadi aku akhirnya memutuskan,
keluar dari akuntansi, belajarnya finance sama marketing. Begitu punya bisnis, untung pernah ngambil mata kuliah akuntansi sehingga ngerti proses berpikirnya. Tapi tobat, aku nggak sanggup disuruh ngerjain pembukuan. Nanti di materi kedua ketiga, aku akan lebih detail lagi ngebahas siapa yang harus ngerjain pembukuan ini. Zaman sekarang tuh udah ada aplikasi, jadi kita nggak harus kita yang ngerjain, bisa pakai aplikasi. Bahkan kalau bisnisnya sudah lebih ajak, carilah anak SMK gitu suruh ngerjain pembukuan. Udah bisnis lebih ajak lagi, cari akuntan. Artinya apa? Nggak harus kamu yang mikirin itu. Kamu mau tugasnya yang lain. Kan tadi ceritanya strategis. Jadi harusnya jangan yang mikirin, ini inputnya kemana ya, nggak perlu. Tapi kita butuh orang yang ngerti accounting untuk jelasin. Jadi aku punya akuntan di kantor, dia yang jelasin, Win, sales bulan ini nggak nyampe, harus melakukan ini, kalau nggak cash-nya akan berkurang loh. Orang finance kantor aku tuh ngasih laporan cash ada berapa tuh seminggu sekali. Ngebahas budget itu sebulan sekali. Nah, kayak gini-gini, jadinya fokusnya bisa ke strategi, nggak lagi ngebahas, ini masukin debit kreditnya yang mana ya, gitu. Jadi aku paham kalau tadi penjelasannya mungkin ada yang, aduh aku nggak ngerti maksudnya ini apa ya, karena ini memang accounting. Nah, jadi tadi sekali lagi, kalau ketemu ada stok barang yang udah lama, dihitung ini udah berapa lama, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kalau udah lebih dari 1 tahun kemungkinan barang itu udah nggak ada nilainya. Jual aja dengan harga serendah mungkin nggak masalah, itu langsung tercatat sebagai penghasilan. Ya, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan kita semua, karena kita tercerahkan sekali sama paparan Sensei. Nah, ini kan terlambat ya. Semuanya ini laporan keuangan kita juga belum rapi, tulisannya masih cuman keluar masuk doang, cuman ngelihat duit itu dari rekening koran. Untung-untung ketika mentransfer itu ditulis buat apa. Ini sempat kita lagi, saya waktu dulu ditanya ini buat apa ya, ini tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini, nggak ada tulisannya apa-apa. Waduh, apa ya? Akhirnya buka chat. Catatannya ada di chat. Catatannya ada di chat. Itu aneh banget. Apakah kalau sudah terlambat ini, gimana cara memperbaiki laporan keuangan kami, Kak? Gitu. Ya. Ini penting banget, ini penting banget. Ada 2 approach. Approach yang pertama adalah kamu mau mundur ke belakang berapa lama. Ada yang mundur ke belakangnya setahun ke belakang, ada yang dari 3 tahun lalu atau bisnisnya baru mulai gitu. Tapi approach yang kedua menurut aku lebih praktis. Approach yang kedua adalah per hari ini punya apa. Anggap aja yang udah lewat itu udah, mulai hari ini kita catat yuk, bikin stock opnam. Punya apa aja sih? Rekening yang mau dinyatakan sebagai rekening bisnis tuh yang mana atas nama siapa? Mungkin ada di sini teman-teman yang bisnisnya belum berbadan hukum, sehingga rekeningnya masih atas nama pribadi. Nah, banyak tuh UKM. Ya banyak kan yang kayak gitu. Nah, rekeningnya Liguina A, B, C, yang mana yang buat bisnisnya? Kalau rekening A ternyata itu buat bayar cicilan rumah, berarti bukan. Rekening B ternyata itu untuk keluar masuk grocery shopping dan beli bensin, berarti bukan. Ternyata si rekening yang C. Nah, rekening C ini untuk keluar masuk keuangan bisnis. Walaupun 3 rekening atas nama Liguina semua, misalnya kayak gitu. Kalau yang udah berbadan hukum akan lebih clear karena ketahuan mana yang atas nama QM Financial, mana yang atas nama Liguina, terpisah sama sekali kan. Nah, jadi perhatikan bahwa ketika kita bicara rekening atas nama bisnis kita, akan kelihatan di situ uangnya kemana aja. Dan per hari ini ada saldo berapa. Jadi paling tidak kita catatkan itu dulu. Bisnisku per hari ini tanggal 9 Februari punya apa aja. Apa aja tuh mulai dari, kalau aku bisnisnya ngajar kan ya, laptop ini dibeliin uang kantor, mikrofon ini dibeliin uang kantor, kameranya dibeliin uang kantor. Nah kemarin bonnya mana ya? Ini kan kwitansinya. Aku catat dulu nih, berarti paling tidak bisnis aku punya uang di bank, saldonya berapa, terus punya aset berupa laptop, mikrofon, sama kamera. Itu yang dimaksud dengan aset dari perusahaannya. Dari situ kita cocokin. Kemarin setor modalnya berapa ya? Nanti akan ketahuan di neracanya ada berapa banyak asetnya yang cash maupun yang bentuknya barang fisik versus utangnya apa aja dan setoran modal si pemilik bisnisnya sekarang jadi berapa. Itu pertama neraca. Yang kedua, baru kita nyatat penghasilan pengeluaran. Ya karena baru 9 Februari,
bisa kali ngitungnya dari Januari tanggal 1 gitu. Anggaplah yang lewat di 2020 udah lewat. Jadi kamu punya pilihan 2. Catatan yang kemarin penting deh. Kalau gitu kita mau mundur berapa tahun ke belakang, berarti bikin catatan keuangannya mesti dari tahun berapa. Tapi yang paling praktis, kalau bisnisnya memang udah deh yang gampang aja deh, mulainya dari 2021. Artinya nggak pernah ada kata terlambat. Cuman nggak lengkap gitu loh. Jadi mau mungkin udah mulai dari tahun lalu, tapi baru dicatat di 2021. Ya udahlah, nggak apa-apa, lupain aja 2020, anggap lewat doang, itu baru belajar, nyoba-nyoba. Sekarang mau serius bisnisnya per 1 Januari. Bisa diatur begitu. Jadi tidak ada kata terlambat ya? Nggak ada kata terlambat, jangan khawatir. Mulai besok juga bisa ya? Oh, bisnisnya bisnis kita kan. Paling-paling Betul. berpartner sama siapa sih? Orangnya juga kenal kok sama kita. Ya udah. Beda kan sama public company gitu. Yang semua pemegang saham harus dapat laporan kan? Enggak, ini bisnis kecil, bisnis kita sendiri kok. Kelebihannya kalau UKM gitu, kita mau mulainya dari mana nih? Dari hari ini deh. Oke, sip. Terima kasih banyak, Sensei Ligwina, Hai. pemaparannya. Dan berakhir sudah kelas inkubasi kita hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Ninja Express ID. Terima kasih banyak, Ligwina. Sama-sama, Mo. We love you. Ninja Express. Terima kasih sudah bergabung di kelas inkubasi akselerasi batch 2 malam ini. Dipersembahkan semuanya oleh Ninja Express. Obsesinya cuma delivery. Saya Mo Sidik. Pamit dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lucu banget.